Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada hadis yang ke-111. Ini adalah hadis terakhir pada bab mujahadah, yaitu hadis ke-17 pada bab ini, atau hadis ke-111 kalau dihitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. As-sabi'a asyara, hadis yang ke-17 pada bab mujahadah. An Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dharrin Jundab ibn Junadata radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Dzar al-Ghifari, beliau namanya adalah Jundab ibni Junadah. Semoga Allah meridhai beliau, radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, pada hadis atau pada apa yang Rasul riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Annahu qal, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan telah aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian, setiap kalian tersesat dalam kesesatan, kecuali yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah, mohonlah hidayah kepadaku. Ahdikum, pasti aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan itu kepadaku, pasti akan aku berikan kepada kalian.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Semua kalian, setiap kalian itu telanjang, tak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian selalu bersalah, senantiasa bersalah di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa sampai kepada madaratku, sehingga kalian bisa memberikan madarat bagiku, tidak akan pernah. Walan tablughu naf'i, kalian tidak akan sampai kepada manfaatku, sehingga kalian memberi manfaat sedikit pun kepadaku, tidak akan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, seandainya seluruh bangsa manusia dan bangsa jin di antara kalian semua, wahai manusia dan jin, semuanya berada pada kondisi hati yang paling bertakwa kepada Allah. Hati kalian tidak beda, semuanya satu, hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Semua itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ketakwaan kalian semua tidak akan pernah menambah kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan orang yang terakhir dari kalian, semua jenis manusia, semua jenis jin, mereka semua punya satu hati yang paling jahat, memiliki hati dari yang paling jahat di antara kalian, itu tidaklah akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama di antara kalian yang hidup sampai orang terakhir di antara kalian yang hidup, seluruh manusia dan seluruh jin berdiri, berkumpul di satu tempat, lalu memohon kepadaku, kemudian aku berikan
masing-masing permintaannya tanpa ada yang tidak dikabulkan, itu semua tidak mengurangi sedikit pun perbendaharaan yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum kecil yang dimasukkan ke dalam lautan, artinya tidak berkurang sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amal-amal kalian yang pasti akan aku perhitungkan, baik yang kecil maupun yang besar, kemudian aku balas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan selain itu, mendapatkan bukan kebaikan pada balasannya, maka janganlah ia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Para perawi hadis ini menambahkan penjelasan ucapan dari salah seorang perawi, yaitu Sa'id. Qala Sa'id, kana Abu Idris, adalah Abu Idris Al-Khawlani, tabi'in, salah seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Idza haddatha bihadzal hadithi jasa ala rukbatayh. Kana Abu Idris idza haddatha bihadzal hadithi jasa ala rukbatayh. Abu Idris Al-Khawlani ketika meriwayatkan hadis ini dalam posisi berlutut, saking agungnya hadis ini di hadapan beliau. Tidak berani meriwayatkan kecuali dalam keadaan berlutut. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi kemudian menambahkan penjelasan, wa rawaina 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala qala laisa li ahli Syami hadithun asyrafa min hadzal hadis. Kami telah meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada hadis yang lebih mulia yang diriwayatkan oleh Ahlus Syam, para perawi yang berasal dari Syam, selain daripada hadis ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat sejenak profil dari beberapa rawi hadis ini. Al-Imam An-Nawawi biasanya langsung menyebutkan perawi dari sahabat. Langsung beliau misalnya mengatakan an Abi Hurairah atau an Abi Dzarrin. Tapi untuk hadis ini beliau meriwayatkan sampai 4 orang. Yang pertama beliau menyebutkan Sa'id bin Abdul Aziz. Kita lihat profil singkat dari Sa'id bin Abdul Aziz ini. Beliau adalah Abu Muhammad. Ini kunyahnya Abu Muhammad. Beliau bernama Sa'id bin Abdul Aziz bin Abi Yahya At-Tanuhi Asy-Syami Ad-Dimashqi. Beliau seorang tokoh rawi hadis yang berasal dari Syam, dari kota Damaskus, Syria. Beliau adalah faqihu ahli Syam ba'dal Auza'i. Ahli fiqih yang dikenal di kalangan penduduk Syam. Jadi ulama fiqih penduduk Syam. Ba'dal Auza'i, setelah Al-Imam Al-Auza'i. Nah, biasanya ketika menyebutkan seseorang lalu disandingkan dengan ulama lain supaya kita yang mendengarkan terbayang kalibernya sekaliber apa. Para ulama menyebutkan bahwa Sa'id bin Abdul Aziz ini keulamaannya, kefakihannya sebanding dengan Al-Imam Al-Auza'i.
Cuma sayangnya kita sendiri tidak akrab siapa itu Al-Imam Al-Auza'i. Sekedar informasi saja, Al-Imam Al-Auza'i ini adalah salah satu imam yang sampai pada derajat mujtahid mutlak. Sama derajat kefakihannya dengan 4 imam mazhab, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Al-Imam Al-Auza'i ini termasuk mujtahidun mutlak. Cuma memang pendapat-pendapat beliau tidak direkam oleh murid-muridnya, tidak disebarluaskan seperti 4 imam mazhab tadi, sehingga tidak menjadi mazhab yang turun-temurun diikuti oleh kaum muslimin. Jadi Abdul Aziz bin Abi Yahya Asy-Syami Ad-Dimashqi ini setara keilmuannya dengan Al-Imam Al-Auza'i. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, qala al-Imam Ahmad huwa wal Auza'i indi sawa. Bagi saya, Sa'id bin Abdul Aziz dengan Al-Auza'i ini sederajat. Ilmunya ini sama tingkatannya. Kana bakka'an khawafa. Beliau terkenal sebagai orang yang sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'ila faqala ma qumtu ila salatin illa muthilat liya jahannam. Satu kali beliau sempat ditanya, kenapa kamu sering menangis? Kata beliau, setiap kali aku berdiri untuk salat, jahanam, neraka jahanam itu seperti transparan di hadapanku. Jadi begitu luar biasanya muraqabatullah, kekhusyuan, hadirnya kebesaran dan keagungan Allah di dalam hati beliau. Mata sanata 67 wa mi'ah min abna'ith thamanin. Beliau wafat pada tahun 167 Hijriah pada usia 80-an tahun. Rawalahu Muslimun wa ashabus sunanil arba'ah. Al-Imam Muslim dan para penyusun sunan yang 4 ini meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Abdul Aziz, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunan mereka masing-masing, bersama dengan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang kedua kita lihat profil rawi hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu Rabi'ah bin Yazid. Jadi Sa'id bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Rabi'ah bin Yazid. Nah, Rabi'ah bin Yazid ini kunyahnya adalah Abu Shu'aib, namanya Rabi'ah bin Yazid Al-Iyadi Ad-Dimashqi. Sama-sama orang Syam, sama-sama penduduk Damaskus, Syria. Lalu di sini dikatakan faqihu ahli Dimashq. Beliau ini di masanya adalah ahli fiqih di kota Damaskus, ma'a Makhul, bersama Makhul. Kesetaraan ilmunya ini disejajarkan dengan Makhul. Sebagaimana tadi Sa'id bin Abdul Aziz disejajarkan dengan Al-Imam Al-Auza'i. Ustushhida bi Afriqiyah. Rabi'ah bin Yazid ini syahid di Afrika, di salah satu jihad di Afrika, sanatatsnatai asyrata wa mi'ah, pada tahun 112 Hijriah. Rawalahu sittah. Hadis-hadisnya yang beliau riwayatkan diriwayatkan oleh 6 imam ahli hadis, yaitu Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, rawi hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris kunyahnya, namanya adalah Aidullah bin Abdullah Al-Khawlani. Beliau min kibarit tabi'in, salah satu tabi'in senior. Tabi'in yaitu
yang bertemu dengan sahabat Rasul, tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida yauma Hunain. Beliau ini sebetulnya dilahirkan saat Rasul masih hidup, berbarengan dengan peristiwa perang Hunain. Dan kita tahu perang Hunain Rasul SAW masih hidup dan beliau yang memimpin langsung perang Hunain. Jadi wulida yauma Hunainin bihayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau lahir Rasul masih hidup, walakin lam yashabhu. Tapi memang takdirnya beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa waliduhu yu'addu minas sahabah. Ayah dari Abu Idris Al-Khawlani ini sendiri adalah sahabat Rasul. Walakinnahu adraka wa sahiba adadan kabiran minas sahabah. Tapi Abu Idris Al-Khawlani ini bertemu dengan sahabat Rasul yang jumlahnya banyak. Makanya disebut dengan tabi'in senior. Karena bertemu dengan banyak sekali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithla Abi Dzarrin Al-Ghifari, seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang juga meriwayatkan hadis ini. Jadi Abu Idris meriwayatkannya dari Abu Dzar. Abu Idris juga bertemu dengan Abu Musa Al-Ash'ari, bertemu dengan Ubadah ibnu Samit, bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lain yang sangat banyak. Abu Idris Al-Khawlani ini dapat dikatakan orang alimnya yang paling alim di antara penduduk Syam sesudah sahabat Rasul Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa mata sanata 80, beliau wafat pada tahun 80 Hijriah, rawalahu sittah, dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Idris juga diriwayatkan oleh 6 perawi hadis yang terkenal, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam Ibnu Majah. Sedangkan profil Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini tidak kita sebutkan lagi karena sudah pernah kita sebutkan, kalau saya tidak salah, saat kita menjelaskan hadis yang ke-62. Profil sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari. Kita langsung masuk ke bayanu mufradatil hadis, penjelasan beberapa kata yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama, kata al-zulm. Di dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Al-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim itu lawan dari adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau meletakkan sesuatu sesuai proporsinya. Nah, dalam pengertian lebih umum, zalim adalah wa huwa tasarrufu fi haqqi ghairihi bi ghairi haqqin. Bertindak terkait pihak lain tanpa hak, tanpa kewenangan. Itu namanya zalim. Bertindak terkait pihak lain di luar kewenangannya, kewenangan dirinya. Dia bertindak di luar kewenangan dirinya terhadap pihak lain. Itulah makna zalim. Nah, kalau kita lihat ya, pengertian ini, pengertian zalim seperti ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah mustahil terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak menjadi wewenang Allah. Tidak ada sesuatu yang berada di luar kewenangan atau hak Allah. Sehingga bagi Allah mustahil zalim itu terjadi. Oleh karena itu di sini dikatakan wa huwa mustahilun 'ala Allah taala.
secara logika akal kezaliman itu mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala memperkuat kepastian bahwa Allah mustahil zalim dengan mengatakan di dalam hadis qudsi ini, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, jadi makna haramtu zulma ala nafsi ay la yaqa'u minni, bahwa kezaliman itu tidak akan terjadi pada diriku. Aku tidak akan pernah zalim. Dan ini juga ditegaskan juga di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ujung ayat, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun. Kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan kata dhallun, kullukum dhallun, setiap kalian itu tersesat. Makna dhallun yaitu ghafilun 'anis syara'i', lalai dari syariat, tidak tahu apa syariat Allah, tidak tahu apa hak Allah, apa yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah, apa yang harus dilakukan seorang hamba kepada sesama hamba yang lain. Tidak tahu aturan. Setiap kita seperti itu. Qabla irsalir rusul, sebelum diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayahnya kepada kita, salah satu di antaranya melalui diutusnya para nabi dan para rasul. Tanpa diutus nabi dan rasul, kita semua pasti tersesat. Kemudian, illa man hadaituhu, semua kalian tersesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Ai arsyadtuhu ila ma jaa bihi rusul wa waffaqtuhu ilaih. Semuanya tersesat kecuali jika aku beri arahan kepadanya untuk bisa mengenal dan mengetahui apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita tahu, kita diberi taufik, dibimbing hati kita untuk menerimanya, menerima dakwah para rasul, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita beriman. Itulah hidayah. Dan itu adalah hak Allah. Allah yang memberikan hidayah itu kepada kita. Fastahduni, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Bagi yang sudah Allah tetapkan, Allah berikan hidayah iman Islam kepadanya, tetap harus meminta hidayah, artinya meminta keistiqomahan di dalam hidayah. Dan Allah juga menyuruh orang-orang yang belum beriman untuk berdoa, ya, meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mulai mengenal ada Rabb, Tuhan yang bernama Allah, ada seorang manusia yang mengaku menjadi nabi namanya Muhammad. Dia harus mencari tahu, ya, mencari informasi tentang Islam. Itu bagian dari usaha meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, agar diberikan petunjuk jalan yang lurus dengan hati yang objektif, tidak dipenuhi dengan kebencian dan seterusnya. Maka insya Allah akan sampai hidayah Allah kepadanya. Barang siapa yang berusaha, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha mengambil faktor sebab akibat agar memperoleh hidayah, Allah pasti akan berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, pasti akan aku tunjuki. Utlubu minnil hidayah. Kemudian sa'idin wahid, seandainya kalian semua berada dalam satu tempat di permukaan bumi, ya. Jadi sa'idin wahid maknanya ardin wahidah, satu tempat. Wa aslus sa'idi wajhul ard,
permukaan bumi. Kemudian yanqusu, ya, bagi yang memiliki latar belakang bahasa Arab, ini mungkin penjelasannya bermanfaat. Kata yanqusu ini ma'khudun, diambil dari kata naqasa. Naqasa ini dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, ya, nun, qaf, dan sad. Makanya disebut thulathi, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dasar, thulathi. Wa yusta'malu laziman wa muta'addiyan. Kata naqasa ini di dalam bahasa Arab, dia bisa berfungsi sebagai kata kerja yang langsung memerlukan objek, bisa juga lazim, tidak perlu objek. Jadi kalau yang tidak perlu objek itu naqasa artinya berkurang. Tapi kalau kata kerja yang memerlukan objek, naqasa dapat diartikan mengurangi. Jadi misalnya naqasa mali, telah berkurang harta saya. Nah, dalam kalimat ini berarti naqasa dia lazim, tidak punya objek. Tapi kalau misalnya ma naqasat sadaqatun malan misalnya, maka kata naqasa di sini berarti mengurangi. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi sama-sama naqasa. Jadi bisa digunakan untuk lazim, bisa digunakan untuk muta'addi. Bisa juga untuk muta'addi pakai kata anqasa, ada tambahan alif, ya, rubai, jadi 4 huruf. Anqasa. Cuma menurut penulis Al-Misbah bahwa kata anqasa itu malah lebih lemah, tidak lebih fasih daripada naqasa untuk menunjukkan bahwa dia memerlukan objek. Nah, ini faidah secara bahasa bagi yang memiliki latar belakang pernah belajar bahasa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian juga di dalam hadis tadi dikatakan al-mikhyat, yang dimaksud dengan al-mikhyat adalah al-ibrah, jarum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh manusia dan jin masing-masing permintaannya apapun dikabulkan, itu tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencelupkan jarum lalu kita angkat lagi, ya tidak ada yang terlihat air yang berkurang di situ. Meskipun ya kalau diteliti ada air yang berkurang, tapi sangat sedikit, mendekati nol. Oleh karena itu kata para ulama pensyarah hadis, hadis ini bukan berarti kekuasaan Allah berkurang walaupun sedikit, enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi sama sekali tidak berkurang. Sama sekali tidak berkurang. Karena kekuasaan Allah, kekayaan Allah tanpa batas. Sesuatu yang tanpa batas tidak mungkin dapat berkurang. Kemudian di situ dikatakan ufikum iyyaha, ai ufikum jazaaha. Seluruh amal itu pasti akan Allah penuhi balasannya. Kalau amal yang buruk, maka balasannya setimpal, tidak lebih besar daripada kesalahannya. Tetapi kalau amal yang baik, balasannya dicukupi dengan berlimpah, lebih berkali-kali lipat. Amal yang buruk dibalas dengan keadilan, amal baik dibalas dengan kasih sayang. Yang terakhir kita lihat fawaidul hadis. Faidah hadis ini, yang pertama, masyru'iyatud du'ai bi talabil hidayah. Hadis ini mengisyaratkan disyariatkannya kita meminta atau memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal hidayata biyadillahi ta'ala. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita harus minta. Sebagaimana kita juga disyariatkan wa talabir rizqi, berdoa meminta rizki. Sebagaimana disyariatkan doa bi talabil hidayah, juga disyariatkan doa
bitalabi rizki, memohon minta rizki. Nah, sebagaimana meminta rizki di samping kita berdoa, kita juga berusaha, seharusnya begitu juga kita terhadap hidayah. Jadi jangan sampai kita tidak adil ya kepada Allah. Kalau rizki di samping kita berdoa, kita juga berangkat pagi bekerja, ya pulang sore, berusaha. Tapi terhadap hidayah kita hanya berdoa lalu nunggu. Ya kalau Allah kasih hidayah, saya juga akan jadi yang baik. Kalau enggak ya sudah. Nah ini tidak adil. Kalau rizki dia tidak bersikap begitu, dia berusaha. Tapi dengan hidayah dia tidak berusaha. Maka ini satu kezaliman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal khalqu kulluhum ibadullah. Seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah. La yamlikuna li anfusihim syai'a. Tidak ada yang memiliki kemerdekaan untuk memberikan manfaat atau mudarat pada diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa. Kita hanya berusaha, tapi yang hakikatnya yang memberi manfaat, memberi rizki, memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arzaquhum biyadillahi yarzuqu man yasha'u minhum. Tetapi Allah menetapkan bahwa di antara syariat yang Allah tetapkan untuk dapat rizki adalah berusaha. Wa hadza la yunafil akhdha bil asbabil zahirah. Karena mengambil faktor sebab akibat melalui usaha mencari rizki juga bagian dari ketetapan Allah, bagian dari amal yang Allah ciptakan untuk kita lakukan. Berusaha mencari rizki. Tetapi hakikatnya, syariatnya adalah kita berusaha. Tapi hakikatnya, hiya asbabun ghairu mu'athiratin bidzatiha. Usaha kita itu tidak punya efek tanpa izin Allah. Tidak punya pengaruh secara mandiri, enggak. Berusaha pasti gitu, langsung otomatis dapat hasil, enggak. Hakikatnya semuanya atas izin Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Oleh karena itu wajib kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Dan tawakal kita bukan pada usaha tapi kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakal itu hanya kepada Allah, tidak kepada usaha. Tapi usaha adalah syariat yang wajib kita jalankan. Begitu juga dengan hidayah. Nah, meminta hidayah ini selalu kita mohonkan kepada Allah. Oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang untuk dibaca di dalam setiap rakaat salat, di surah Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak ada 7 jenis hidayah yang kita mohonkan secara implisit atau eksplisit. Yang pertama, hidayah untuk memiliki keyakinan yang benar tentang seluruh rukun iman. Tentang prinsip-prinsip Islam, rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah. Kita faham dan meyakininya, itu yang paling penting. Karena dengan hidayah kita memiliki keyakinan yang benar tentang rukun iman, kita menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mukmin. Dan itu adalah salah satu pintu surga. Bahkan dia kunci utama untuk masuk surga adalah berislam. Yang kedua, setelah kita diberi hidayah Islam dan iman, kita juga meminta hidayah kepada Allah agar bisa bertaubat dari dosa yang telah kita lakukan karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, atau bertobat dari melalaikan yang sunnah, atau berlebihan di dalam mengkonsumsi yang mubah. Maka kita perlu hidayah dari Allah untuk bisa taubat. Jadi taubat itu bagian dari hidayah. Yang kedua, kita juga meminta hidayah kepada Allah berupa hidayah untuk memperbaiki kualitas
dan atau kuantitas amal soleh yang telah kita lakukan. Jadi kita sudah bisa beramal soleh alhamdulillah, tetapi kita tetap perlu minta hidayah kepada Allah agar amal baik, amal soleh yang telah kita lakukan ditingkatkan kuantitasnya atau kualitasnya. Ini juga perlu hidayah, perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita perlu hidayah berupa keinginan kuat untuk melaksanakan amal soleh yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi belum juga kita lakukan karena kemauan kita masih lemah untuk melakukannya. Jadi ada amal-amal soleh yang sebetulnya bisa kita lakukan, tetapi entah mengapa kita seperti malas melakukannya atau tidak semangat melakukannya. Maka untuk itu pun kita perlu minta hidayah kepada Allah agar diberi kemauan kuat untuk bisa beramal, melakukan sesuatu yang belum kita lakukan padahal kita bisa melakukannya. Kemudian yang kelima, kita mohon hidayah agar mampu melakukan amal soleh yang amat ingin kita lakukan tapi belum bisa kita lakukan. Kalau yang tadi itu bisa kita lakukan tapi kita nggak punya kemauan. Nah kalau yang kelima ini memang amalnya di luar jangkauan kita untuk melakukannya. Misalnya ada orang yang ingin pergi haji, ingin betul pergi haji, tapi memang dia belum mampu, tidak mampu. Mungkin karena biaya ongkos naik hajinya yang besar, di luar jangkauan dia. Kalau diukur dengan hitungan matematis, rasanya seumur hidup dia tidak mampu. Belum lagi dengan antrian kuota hajinya yang lama. Maka tetap kita jangan berputus asa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mampu melaksanakannya. Kita sangat menginginkannya tapi kita secara hitungan matematis tidak mampu melakukannya. Jangan putus asa. Kita perlu memohon kepada Allah hidayah. Yang keenam, kita perlu minta hidayah kepada Allah berupa konsistensi, as-sabat, istiqomah dalam kebaikan yang telah kita lakukan dengan baik, agar itu bisa kita lakukan hingga akhir hayat dan meraih husnul khotimah. Ini juga perlu minta hidayah. Yang terakhir, yang ketujuh, kita juga perlu minta hidayah agar kita istiqomah di dalam semua bentuk hidayah tadi, yang 6 tadi. Jadi ketika kita sudah diberi hidayah itu, kita minta istiqomah supaya hidayah itu dijaga pada diri kita supaya tidak hilang. Juga termasuk hidayah agar kita tetap berdoa memohon hidayah. Jadi berdoa itu satu nikmat, satu hidayah dari Allah. Maka berdoa kepada Allah agar kita bisa tetap berdoa dan menikmati berdoa itu adalah sebuah hidayah yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang kedua, faedah hadis ini masyru'iyatul istighfar. Disyariatkannya kita minta ampun, istighfar, wal iktsari minhu, dan memperbanyak sebanyak-banyaknya. Wasidqit taubati, dan juga taubat yang serius, yang jujur, yang sejati, tidak main-main. Fallahu yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa apapun, sebanyak apapun. Idza sahhatin niyyatu wastaqamatit tawiyah. Ketika niat kita tulus, ikhlas, dan batin kita juga serius. Ya, dibuktikan dengan pemenuhan syarat-syarat taubat yang sudah kita jelaskan pada hadis-hadis tentang taubat. Yang berikutnya, innallaha subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atu kama la tadurruhul ma'siyatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dari ketaatan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengalami madarat sedikit pun dengan kemaksiatan kita.
Seandainya seluruh penduduk bumi ini beriman, taat kepada Allah, setaat-taatnya, setakwa-takwanya, itu tidak akan menambah kekuasaan dan keagungan Allah. Dan seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini jahat, ingkar, zalim, kafir, sekafir-kafirnya, sezalim-zalimnya, itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.